Kapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh petugas, pegawai, staf dari keluarga besar Lapas 2 di Ngawi yang sangat saya banggakan, ya, teman-teman dari keluarga besar binaan, ya, saudara-saudara yang alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kesehatan, ya, dalam kondisi keimanan, keislaman, ketakwaan, masih bisa berkumpul melakukan sholat duha berjamaah dan mengikuti taklim. Semoga kumpul kita di majelis ini mendapatkan ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman semua, sebelumnya kami mau menyampaikan dari pribadi saya, tidak baik selaku pribadi maupun dari Kementerian Agama, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini kan masih suasana bulan Syawal, Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbala dari calon mengawalnya pun minna aidin wa izin wa afuin. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah, dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bapak-bapak yang saya hormati, ini ada wajah-wajah baru sepertinya. Setiap pertemuan ada wajah-wajah baru. Dari depan perkenalkan, pulau pribadi Idam saking Kementerian Agama, dalam hal ini bertugas di Kabupaten Kecamatan Sini, Pucuk Gunung. Enten sing apa sini? Ada Jamus. Iya, Jamus. Kuntai. Kuntai. Enten sing saking sini. Kata. Sang sini itu di desa Pandasari. Tebing kali nek napa kawulane kan daerah Kuningan, Sumber iki. Oh, nggih Kuningan. Nah, iya, alhamdulillah, soalnya sehat sekali ya. Ini soal pulau, Riki, karena satu karena tugasnya insya Allah setiap Kamis pagi seperti ini dari Kementerian Agama melakukan sinergi, melakukan kerjasama, melakukan bimbingan, pembinaan kepada saudara-saudara yang ada di Lapas Ngawi. Yang di Putra ada sendiri, yang di Putri ada sendiri. Kemudian untuk yang mau kami sampaikan, karena ini masih suasana Syawal, ada yang penting perlu sampaikan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, tapi dua-dua ini penting. Paling boten gangsal, ada 5 hal. Yang pertama, setelah Idul Fitri atau masih suasana lebaran itu yang kita lakukan adalah halal bihalal, halal. Sebenarnya halal bihalal itu suatu kegiatan yang diinisiasi oleh para pendahulu kita, para praktis, para ulama, founding father kita dari zaman dahulu. Untuk gunanya apa? Gunanya untuk menampung kegiatan silaturahim dan saling bermaaf. Jadi
namung mek bungkus itu, mek wadah itu. Mboten enten hukumi. Sing dihukumi niku yang di dalamnya itu ada apa, yang dilakukan dalam hal itu. Nah, kalau di dalamnya muatannya adalah kehalalan atau sesuatu yang mengandung perintah syariat, ya berarti ada pahalanya. Tapi kalau bannernya halal bihalal tapi ngapunten isine kok ndandut koploan sing buka aurat yo haram. Nggih. Jadi yang dihukumi oleh syariat mayu tabaru niku laisa bil asma tapi bil musamma. Yang dihukumi bukan namanya, nama kegiatannya bukan, tapi isi kegiatannya di dalamnya. Kalau isi kegiatannya bermanfaat, dia tidak melanggar syariat dan justru malah hal-hal yang diperintahkan oleh syariat ya mengandung pahala. Lah paling boten teng halal bihalal wau isinya dua, yaitu silaturahim dan saling bermaaf. Kenapa bermaaf-maafan ini penting setelah Idul Fitri? Karena kan kita tahu bahwa Ramadan yang sudah kita lalui itu kan sudah diberi janji oleh Allah, diberi janji oleh Allah melalui Rasulullah bahwa barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan keikhlasan, maka dosanya diampuni oleh Allah. Maksoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat lain maqama Ramadan, di riwayat lain maqama lailatul qadar. Intinya kalau kita beribadah di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, maka dijanjikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, perlu diketahui semua dosa yang diampuni oleh Allah setelah melakukan ibadah bulan Ramadan itu tidak semua dosa, tidak semua dosa. Karena di syarah hadisnya itu illa al-huquq al-adamiyah, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan hak adami, dengan hubungan manusia atau hablum minan nas. Yang dosa hablum minallah insya Allah diampuni, tapi kalau hablum minan nas gak bisa. Itu sudah undang-undang dari Allah. Kalau manusia punya dosa pada Allah, insya Allah gampang memberikan ampunan. Tapi kalau dosa manusia, Allah gak mau langsung mengampuni. Harus dua orang ini yang berselisih, yang itu bermasalah, harus menyelesaikan sendiri. Yang salah minta maaf, yang dizalimi memberikan maaf. Nah ini bermaaf itu dari saya minta maaf dan jenengan juga memberikan maaf kepada saya, ada timbal balik. Nah, semata mugi make kesalahan yang jenengan ten kula yo kula sepuro ngoten. Jadi makanya wong Jawa dipek gampange kosong. Nah, saya yo kosong, sampean yo kosong. Aja terus kene kosong kudu jadi 10. Enggak boleh. Jadi bermaaf-maafan. Lah, bermaaf-maafan itu sebenarnya apakah dilakukan di bulan Idul Fitri? Boten. Bermaaf-maafan itu harus dilakukan kapan? Setelah menyadari kalau itu salah, harus langsung minta maaf. Enggak boleh ditunda. Kalau kita salah dan kita sadar bahwa itu salah, tahu bahwa itu salah, ya langsung mestinya. Tapi kan manusia yang bisa langsung minta maaf kan, masya Allah, butuh hati yang besar sekali. Butuh jiwa yang besar untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Apalagi orang yang didolimi, Pak, sama saja. Orang didolimi, ketika saya didolimi langsung bisa memaafkan. Oh, betul saya. Contoh mungkin, mohon maaf ya, kecelakaan di jalan. Nah, jenengan berada di belakangnya emak-emak, ras terkuat di bumi. Ya. Peda motoran DE renting kanan. Nah, berarti kita kan ambil kiri toh, Pak. Oh, DE renting kanan kita ambil kiri. Dilalah deh yo belok kiri nabrak beres. Wis. Sing jaluk sepuro kira-kira sapa? Sing nom. Sing lanang sing jaluk sepuro, sing makna yo nduding-nduding padahal sing salah dhewe.
Nah, kita nggak bisa langsung minta maaf atau langsung memaafkan di waktu itu tuh. Ya kita karena lemah iman kita boten saged. Maka oleh ulama, oleh para perintis kita dibuatkan acara, dibuatkan wadah, dibuatkan momentum. Ben ora isi lek oleh jalur sepuro. Karena kan dilakukan serentak semuanya. Semuanya satu nusantara mari Idul Fitri dosane utawa salane jek wingi utawa jek ulang wingi utawa jek taun wingi dan langsung dilebur tenggene suasana halal di halal. Tujuannya itu yang pertama harus langsung minta maaf dan harus langsung memberikan maaf, dan itu yang dijanjikan oleh Allah ibu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah bisa memberikan maaf kepada hambanya, tapi janjinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas. Unsurnya harus dia juga mau memaafkan dan mau minta maaf pada orang lain. Nah, baru nanti maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah turun. Itu yang pertama. Yang kedua kandungannya halal bihalal yaitu silaturahim. Silaturahim kan nyambung sana, nyambung persaudaraan. Nah, ini perlu diketahui. Kalau hikmahnya atau pahalanya kita sudah tahu semua. Kalau silaturahmi itu jembarno rezeki dawakno umur kan gitu. Man sarrahu ayyusatalahu rizquhu wa insalahu fi akari falyasin rahimahu. Itu sudah hafal semua bahwa siapa yang mau dijembarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah melakukan silaturahmi. Cuma perlu diketahui saudara teman-teman bahwa silaturahim itu ada tingkatan hukumnya. Ada silaturahim yang hukumnya wajib. Kepada siapa itu? Yaitu kepada orang terdekat kita, ahli waris kita. Siapa itu? Pasangan, suami istri, suami nang istri, istri nang suami, harus silaturahim. Kemudian ke atas orang tua, kakek nenek itu wajib. Kalau orang tua, kakek nenek sudah nggak ada, berarti ya paman, pakle, om, bude, tante, bule itu wajib itu. Ke bawah orang tua ke anak atau ke cucu. Kalau umpama anak cucu nggak ada ya keponakan. Itu silaturahim yang wajib. Lingkaran, karena mohon maaf kita itu kan dapat saudara gak iso milih. Ya betul. Kita dapat orang tua yang gak iso milih, dapat anak sing model piye yo gak iso milih. Ya wis niku kita dapat orang tua yang seperti itu, kita dapat anak cucu saudara ya seperti itu. Maka kita harus menyambung silaturahim kepada mereka ini. Ini hukumnya wajib. Nah, ada yang hukumnya hanya sunnah, tapi sunnah muakkadah, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, kenalan kita, sahabat kita, saudara kita, itu hukumnya juga sunnah muakkadah. Maka dalam silaturahim, mohon maaf, harus ada skala prioritas. Siapa yang harus kita dulukan? Yang wajib dulu kita dulukan. Karena nggak mungkin, mohon maaf, dengan ilustrasikan. Ada suami istri, ya, suami istri yang mereka ini menyambung silaturahim kepada orang luar, tetangga, teman, sahabat, wakrab, tapi nang jero ternyata gegeran. Nah, suami istri di dalam rumah ini tidak silaturahim, tidak gegeran, tidak saling sapa menyapa, ya, tidak hidup harmonis, bahkan mohon maaf ada istilahnya pisah ranjang. Nah, ini kan yo nggak proporsional. Kan harusnya suami istri didahulukan dulu, harus silaturahim dulu didahulukan, baru kepada saudara, kepada teman. Harusnya seperti itu. Ini urutannya. Nah, dalam halal bihalal ini dua-duanya sudah dapat. Bermaaf-maafan yo kita dapat, silaturahim yang kita dapat. Dan halal bihalal ini kan sebenarnya bukan acara baru sebenarnya, bukan acara-acara baru, tapi sudah lama. Bahkan di zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara itu sudah ada istilah halal bihalal. Contohnya di manuskripnya Babat Cirebon itu di tulisan pegon, yang dulu kan tulisan Arab pegon itu, kertasnya masih kuning, itu ada fotonya, ada tulisan halal bihalal pakai Arab pegon. Kemudian di majalah Suara Muhammadiyah
kalau nggak salah tahun 1924 kalau nggak salah, tanggal bulannya saya lupa. Itu bahkan NU itu belum lahir, itu di majalahnya sudah ada kata-kata awal bihalal, pakai awal bukan halal. Nah baru dipopulerkan itu tahun sekitar 48 atau tahun 50, 1948 1950 oleh Mbak Al-Mahfurullah Bagi Wahab Hasbullah. Karena versinya dari salah satu cerita yaitu Pak Soekarno presiden itu minta ide, minta usul pada Mbak Wahab supaya mengadakan nama acara untuk merukunkan para pejabat, para menteri, para legislatif pada waktu itu. Karena pada waktu itu sedang panas-panasnya ngatur negara, saling gak rukun, saling punya ide masing-masing. Cara merukunnya ya ngopo. Kata Mbak Wahab, ya buat aja silaturahmi. Jangan silaturahmi itu nama umum nih, kasih nama yang lain. Akhirnya sama Mbak Wahab diusulkan namanya halal bihal. Akhirnya bisa rukun pejabat-pejabat itu. Itu hanya sekilas sejarah. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, ini juga yang tidak kalah penting, yaitu segera melunasi hutang puasa Ramadan yang kemarin. Jangan sampai kita leha-leha terlupa punya hutang puasa yang kemarin, entah karena sakit, entah karena apa. Kemudian sampai kita leha-leha lupa sampai kedatangan Ramadan lagi. Duit utang nek telu atau nek loro dan segera disaur. Jangan sampai kedatangan Ramadan. Karena kalau kedatangan Ramadan lagi dan kemarin itu masih punya hutang, dendanya double. Ya harus puasa, ya harus bayar fidyah. Karena dia meremehkan nyaur Ramadan. Itu penting. Pak, aku lanang gak ada hutang Pak. Loh, jenengan jangan mikir diri sendiri. Jenengan itu punya keluarga, punya pasangan, istri, anak, mantu, bahkan mungkin jenengan punya orang tua. Jenengan tanggleti, Pak, Bu, sampe diringi Ramadan jangkep apa jadi utang, nek diutang dan di sahur. Nak, mantu diringi usaha Ramadan. Nah, tidak ketemu itu ya menanyakan kabar ya penting, tapi tanyakan juga hal-hal yang wajib seperti itu. Dalam hal agama ditanyakan. Ini Ramadan ini lancar nopo utang piro, khususnya di anak wedo, mantu wedo, itu penting. Yang sudah wajib puasa itu ditanyakan. Dan perlu diketahui ya, nyaur Ramadan itu tadi jangan sampai kedatangan Ramadan yang akan datang juga. Yang kedua, harus tahu jenis cara nyaurnya. Karena nyaur Ramadan atau melunasi hutang Ramadan itu kan ada 3 tipe. Ada yang hanya kodok saja, nyaur poso saja. Ada yang fidyah saja, nggak usah pakai nyaur. Ada yang double, yo poso yo fidyah. Nah, harus tahu alasannya. Kalau jenengan sekedar sakit nggak puasa, atau kalau perempuan itu menstruasi datang bulan, kita sudah tahu semuanya bahwa itu hanya wajib kodok saja, nggak usah bayar fidyah. Tapi kan alasannya orang nggak puasa nggak hanya itu. Alasannya orang nggak puasa itu macam-macam. Ada yang mungkin karena dia sakit menaur, apa mas? Boten sahur alasan. Alasan boten sahur, sahur dulu. Itu mohon maaf ya, nggak sahur terus nggak puasa itu bukan alasan tidak puasa sebenarnya. Itu malah diweru putri. Kata Rasulullah ya, kalau ada orang khusus Ramadan ya, kalau ada orang nggak puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, sahur tidak sahur itu bukan udzur syar'i. Ya, kalau ada orang nggak puasa 1 hari saja Ramadan tanpa ada udzur syar'i, mohon maaf, itu disauri pakai puasa setahun nggak bisa, karena tidak ada kelegalan dari syariat. Tidak ada izin dari syariat untuk tidak puasa. Pak, gak sahur kan gak kuat. Lah, gak kuat ojo langsung pas sarapan. Yo ngenteni kok nek pas wae rada awan kok sekitarnya awake panas, loro. Nah, berarti alasannya gak puasa kan karena sakitnya. Bukan karena gak sahur. Aku gak sahur berarti jam 6 langsung boleh pecel. Yo ojo. Yo ngenteni. Kan kita gak tahu. Makanya doa pada Allah, ya Allah, kula wau dalu mboten sahur, mungkin jenengan paringi kekuatan, sakit poso sampai
maghrib mesti ini. Nah, kembali lagi bahwa kalau punya hutang puasa, baik kita, saudara kita, keluarga kita itu harus tahu jenis cara nyaurnya. Karena beberapa waktu yang lalu tuh ada yang WA, Pak, saya kemarin itu bulan Ramadan nyusoni, terus gak puasa. Tak takoki, sing disusoni sapa? Yo anake to Pak Bayu yo. Bayi gede. Bayi bareng ya. Gede wakil bayi tua. Kalau misalnya bayi Pak, mboten saged poso. Lah cara nyara urip ya nopo? Nah, ini tidak satu cara. Dulu Mbak, sampeyan niku nyusoni terus gak poso. Alasane mergo apa? Mergo sing gak kuat sapa nih? Apa sampeyan tok? Apa bayine tok? Apa karo-karone sing gak kuat? Lho, napa benten beda? Nek sing gak kuat iku sampeyan tok, bayine sakjane kuat, maka namung wajib qadha nyaur poso tok. Betul safidyah. Tapi nek sing mboten kuat niku bayine tok, sakjane sampean kuat, tapi bayine disusoni niku sumer, mutah-mutah, wae panas, kan ada seperti itu. Enggak kok. Abu bak. Rokok murah ya. Nah, kalau bayinya saja yang nggak kuat, maka jenengan kena double. Yo nyaur poso, yo bayar fidyah. Karena tidak puasanya karena orang lain. Tapi kalau yang tidak kuat puasa itu dua-duanya. Yo kula nggih boten kuat, bayi kula nggih boten kuat, maka kembali yang pertama, hanya qadha saja. Nah, karena banyak yang salah mengira, dikira kalau yang tidak kuat itu satu, yo bayarnya ya satu tok, yo qadha tok. Nek sing gak kuat aku berarti yo qadha tok, gak kuat bayi ini yo karena bayi besok poso yo fidyah tok. Salah paham, makanya harus tahu jenisnya dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini nggak sampai wajib tapi penting, hukumnya sunnah. Ini aku melakukan puasa sunnah Syawal. Nah, ini biasanya sing sepuh-sepuh napa niku sregep poso. Sampun wonten sing poso Syawal. Sudah, sing calo yakin sudah, cuma sungkan kabeh angkat tangan enggak. Puasa sunnah Syawal itu kan penting. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kan mensabdakan dengan secara khusus. Mansona Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian ditambahi dengan puasa Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Siniku kalau itu paham semuanya. Lah kemudian yang jadi dan puasa sunnah Syawal itu bebas, bebas itu artinya boleh dilakukan yang terbaik, boleh dilakukan di langsung tanggal 2 sampai tanggal 7 mutatabi'ah berurutan, atau mutafarriqah dipisah-pisah. Sekarang puasa, besoknya puasa, terus besoknya lagi diselang-seling koyo poso Daud, koyo poso Senin Kamis, bener masalah. Atau Pak di awal-awal gak iso Pak tapi poso Syawal, diake jajan. Diake jajan-jajan diwake. Tapi poso itu kegodho. Dan kok rada tengah-tengah atau rada akhir, mboten masalah. Yang penting masih ada di bulan Syawal. Lah yang jadi masalah begini, yang sering ditanyakan, kalau masih punya hutang puasa, lah mau puasa Syawal itu boleh nggak? Nah, karena kan nyaur Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hanya sunnah, belum bayar wajib. Tapi melakukan sunnah boleh nggak? Contohnya kalau jenengan pakai ilustrasi, jenengan punya hutang ke tetangga 1 juta, jenengan punya 1 jutanya buat nyaur bisa, tapi jenengan pilih buat rekreasi, terus difoto, diposting di story, lagi rekreasi guys, tonggone sing diutangi lho, jeneng utang nang aku kok ngelencer, kok rekreasi lah. Kayak seperti itu. Maka para ulama menganjurkan kalau masih punya hutang puasa yang hukumnya wajib, maka yang wajibnya didahulukan, baru nanti nyaur yang puasa yang sunnah. Karena ibadah itu skala prioritas, ada urutannya. Yang wajib dulu baru sunnah. Bahkan kalau mohon maaf ya, kalau jenengan
ketika sholat bangunnya agak kesiangan, contoh umpama kok jenengan subuh itu kan kira-kira habisnya jam 5.15 lah katakan contohnya, jam 5.15 sudah syuruk atau sudah terbit matahari, jenengan bangunnya jam 5:10, tinggal 5 menit waktu sholat subuh itu habis, itu jenengan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, hukumnya nggak boleh, karena yang didahulukan harus yang wajib dulu. Masih punya tanggungan yang wajib kok nekat melakukan yang sunnah. Kata ulama tasawuf, orang itu kalau mendahulukan yang sunnah, menyepelekan yang wajib, itu tandanya dia ibadah tidak karena keimanan tapi karena kesombongan. Itu dawuhnya para ulama tasawuf. Nah, itu yang paling utama ya. Kita bayar atau kita lunasi yang wajib dulu. Baru kalau masih ada waktu silakan puasa sunnah Syawal. Bahkan mohon maaf, Pak, ketika awal Syawal itu saya masih sakit, masih udzur, belum bisa melakukan nyaur atau qodok Ramadan. Baru bisa qodok Ramadan itu di akhir-akhir, tanggal 25 Syawal baru bisa qodok Ramadan. Lah, ternyata ketika saya melakukan qodok Ramadan sudah selesai, itu bulan Syawalnya sudah selesai, langsung pindah ke bulan habis Syawal itu. Selo ya, kapan selo dulu kok. Dan itu kan mau Jawa wis selo. Mari Syawal selo. Lah langsung masuk ke bulan selo, Dzulqa'dah. Padahal saya mau melakukan puasa Syawal, tapi nggak bisa karena kemarin masih udzur, masih sakit, dan masih melakukan qodok nyaur Ramadan. Maka kata ulama, boleh puasa Syawalnya dilakukan di selo. Nah ini puasa Syawalnya boleh dilakukan di selo, di Dzulqa'dah. Alasannya karena qodok yang ketika Syawal masih udzur, tidak bisa melakukan puasa sunnah Syawal. Karena qodokun nafli rotib itu boleh, mengkodok kesunahan yang ada waktu tersusunnya rawatib itu diperbolehkan. Karena Nabi pernah melakukan sholat qobliyahnya asar itu ditaruh di badiah, sholat qobliyah badiahnya zuhur ditaruh di asar, boleh. Karena ketika itu Nabi menerima tamu, ada kerepotan macam-macam pun. Kemudian itu yang pertama nih, di sahur dulu Ramadannya dilunasi baru Syawal. Pak, nek ngomong kan yo akeh, rada berat. Poso nyaure umpama 6, utangi 6. Terus ditambah Syawale yo 6. Berarti kan poso 12, akehan, Pak. Yo apa nek njugo 6 tok ae, Pak. Nah, kalau jenengan mau yang 6 saja, maka yang 6 ini diniati qodok saja, diniati qodok saja, nyaur saja. Karena kalau jenengan niati satu niat, satu puasa satu niat qodok saja, dan itu dilakukan di bulan Syawal, insya Allah otomatis sudah bisa mencakup pahala sunnah Syawal, karena dilakukan di bulan Syawal. Tapi jangan diniati Syawal, diniatinya qodok, karena yang wajib kan qodok. Karena kita tahu bahwa wajib kan lebih berat daripada sunnah, sehingga wajib ini bisa nyangking yang sunnah, tapi kalau sunnah tidak bisa nyangking yang wajib. Kalau kita puasa wajibnya di bulan Syawal, atau contoh ketika jenengan puasa wajib, puasa apa itu nazar atau kafarat ataupun qodok di hari Senin, berarti sudah termasuk puasa Senin, sudah plus pahala puasa Senin. Termasuk kita puasa wajib di hari Kamis, dia plus pahala puasa Kamis. Tapi kalau jenengan hanya puasa Senin saja, puasa sunnah Senin saja, maka qodoknya belum terbayar. Nah, itu resikonya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, nih tak campur ya Pak. Satu puasa niatnya langsung 2, beli 1 dapat 2, pengennya seperti itu. Nah, itu mohon maaf ya, itu memang ada yang membolehkan, ada yang mensahkan, tapi ada ulama yang ekstrim yang tidak membolehkan. Resikonya adalah salah satunya yang sah, yang satu tidak sah.
Kalau dua niat dalam satu ibadah, dalam satu puasa ada dua niat puasa. Yang dua niat puasa ini sama-sama ibadah maksudah lidatiha. Ada yang ngarani sing sah itu sing sunai tok, sing nyaur gak sah. Ada yang sing ngarani sing nyaur tok sing sah, sing sunah gak sah. Bahkan Abu Mahromah itu bilang dua-duanya tidak sah. Karena dua-duanya itu berbenturan, karena ini sama-sama maksudah. Beda kalau ibadah itu tidak maksudah, karena ibadah itu ada yang maksudah, ada yang belum maksudah. Kalau yang belum maksudah contohnya yang kalau jenengan Jumat, mau Jumatan, itu kesunahnya melakukan mandi Jumat, kan mandi Jumat. Lah kalau mandi Jumat itu jenengan niatnya dua, saya niat sunah mandi Jumat plus niat bersih-bersih diri, niat membersihkan diri, niat mensucikan diri, maka nggak apa-apa. Karena niat mandi sunah Jumat itu maksudah, niat bersih-bersih itu tidak maksudah, sehingga nggak apa-apa. Pun itu yang ketiga nih, yang keempat, karena bulan Syawal itu kalau di lisanul Arab, di Mujam Arab itu artinya adalah irtifak, naik, ekornya unta yang naik, namanya Syawal, tasyawal. Nah, berarti filosofinya di bulan Syawal ibadah kita harus meningkat, diusahakan meningkat, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Kalau kualitas ya berarti lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih ridho. Gitu. Kalau yang kemarin masih marah-marah, masih mangkel-mangkel, masih dendam, sekarang lebih legowo, lebih ikhlas, itu secara kualitas. Atau secara kuantitas, yang paling gampang kalau saya secara kuantitas. Ibadahnya harus ada peningkatan, sedikit aja, atau satu aspek saja. Kalau masalah wajib nggak bisa ditambahin. Kalau puasa seperti apa? Sholat zuhur nggak bisa ditambahin, sholat asar, sholat subuh nggak bisa ditambahin. Tapi kalau kesunahan bisa ditambahin. Contohnya yang kesunahan apa? Sholat sunnahnya. Di tahun kemarin kita puasa sunnahnya itu duha mungkin cuma 4. Di bulan ini ketika sudah jam 4 saya tambahi 2 sendiri pun ada peningkatan. Atau dari sisi sholat malam, kemarin saya sholat malamnya bolong-bolong, saya usahakan setelah Ramadan Idul Fitri ini saya pengen jangkep rutin istiqomah sholat malamnya. Atau baca Qurannya boleh. Kemarin saya nggak baca Quran sama sekali, sekarang setelah Ramadan saya pengen baca Quran, tasawufnya 2. Atau kalau nggak bisa dalam segi itu, bisa dalam hal segi sedekahnya. Kemarin saya medit agak pelit, sekarang mungkin saya lebih dermawan. Setiap hari apa saya tak sedekah, itu bisa ada peningkatan. Karena mohon maaf ya, salah satu tanda amal kita itu diterima kalau amal itu kita lakukan secara kontinuitas, secara berkelanjutan. Di Lataiful Ma'arif itu ulama bilang begini, alamatu qabuli ta'ah antu sholat bi ta'atin ba'daha wa alamatu radiha antu sholat bi nasyatin. Kalau kita pengen tahu ibadah kita yang kemarin itu diterima atau tidak, tandanya tinggal gampang. Sekarang kita masih melakukan atau tidak, itu aja. Kalau kita masih melakukan, masih melanjutkan, bahkan bisa meningkatkan, itu berarti yang kemarin diterima oleh Allah. Tapi kalau justru Ramadan kemarin tuh kita mempeng ibadah, tapi ketika Syawal terus kemudian jadi uraan, terus jadi bebas, jadi liar, terus maksiatnya kembali lagi, umat lagi. Nah itu berarti yang tandanya kemarin Ramadan tidak diterima oleh Allah. Nah gampangnya seperti itu. Makanya para ulama itu buat undang-undang laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu ta'zim. Hari raya itu bukan tentang baju baru, tapi tentang ibadah yang semakin meningkat atau bertambah. Laisal id liman tajammala bil lubsi wa rukub walakinal id liman ghufira lahu dzunub. Hari raya itu bukan tentang baju ataupun kendaraan yang baru, hiasan baju ataupun hiasan kendaraan, tapi
bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, caranya itu tadi, kalau ingin tahu, maka ibadah yang Ramadan kita lanjutkan, syukur-syukur kita tinggalkan lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di bulan Ramadan atau di Syawal ini, kita kalau mau aktivitas lagi, mau kerja lagi, mau aktivitas lagi seperti ngaji seperti ini ikut daunnya Kanjeng Nabi, kullu amrin tibarin la yudahu bihamdillah atau bismillahirrahmanirrahim bahwa. Maka kita mulai dengan basmalah, kita mulai lagi, kita semangat lagi, kita hindarkan atau bersihkan dari malas-malas lagi supaya kita bisa aktivitas lebih baik. Paling buatan ada 5 tadi saya ulangi, yaitu halal bihalal atau saling bermaaf-maafan, saling silaturahim. Kemudian yang kedua, segera melunasi hutang Ramadan, kemudian melakukan puasa Syawal. Ya tidak harus 6, kalau jenengan kuat 6 ya monggo. Kalau saya bisanya cuma 2 Pak, ya enggak apa-apa. Ya tapi pahalanya ojo jaluk sing padha koyo 6. Terus yang keempat, meningkatkan ibadah, nambahi ibadah. Yang kelima, kita mulai aktivitas baru, ya, aktivitas kembali ini dengan zikir pada Allah, baik dengan basmalah, dengan hamdalah maupun dengan doa kepada Allah supaya tetap bisa rajin, semangat, istiqomah, tidak bermalas-malasan. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Mungkin kita menerapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.